Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Saputri, NIM 856676324. Ini adalah tugas 2 saya dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan dasar dan pengendali mutu bagi ilmu pendidikan yang bekerja melalui 3 aspek utama. Aspek yang pertama adalah mengawasi dan memperkuat eksistensi. Filsafat ilmu menegaskan objek, ruang lingkup, dan tujuan ilmu pendidikan. Ia menjawab pertanyaan mendasar, apa itu pendidikan dan untuk apa pendidikan itu ada. Aspek yang kedua adalah mengawasi dan memperkuat keilmiahan. Filsafat ilmu mengatur cara memperoleh, menyusun, dan menguji kebenaran pengetahuan dalam pendidikan. Ia menetapkan standar rasionalitas, metode penelitian yang sah, serta cara verifikasi teori. Aspek yang ketiga adalah mengawasi dan memperkuat nilai-nilai. Filsafat ilmu mengaitkan ilmu pendidikan dengan etika dan tujuan kemanusiaan. Ia memastikan bahwa segala pengetahuan dan inovasi dalam pendidikan tetap berpihak pada kemanusiaan, keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Menurut saya, hubungan antara keduanya bersifat timbal balik. Pendidikan bukan hanya objek yang dipelajari filsafat ilmu, tetapi juga sumber pengembangan filsafat itu sendiri. Alasan yang pertama adalah menjadi ladang pengujian teori. Pendidikan yang bermakna adalah tempat yang penerapan nyata dari prinsip-prinsip filsafat ilmu. Ketika konsep-konsep filsafat diterapkan dan terbukti berhasil atau justru menemui hambatan dalam praktik pendidikan, hal itu menjadi umpan balik bagi filsafat ilmu untuk menyempurnakan konsep, definisi, atau metodenya. Alasan yang kedua adalah menghadirkan masalah baru untuk dipecahkan. Perkembangan pendidikan yang terus berubah melahirkan persoalan-persoalan yang baru. Pertanyaan yang ketiga adalah mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena kemampuannya membedah masalah secara mendalam, tajam, dan menyeluruh melalui 3 cabang utamanya. Setiap cabang berfungsi membedah sisi yang berbeda dari satu masalah. Yang pertama adalah ontologi atau apa yang kita ketahui. Ontologi berfungsi membedah hakikat masalah. Ia meneliti tentang apa itu peserta didik dan apa itu hakikat pengetahuan dan apa tujuan pendidikan itu sendiri. Contohnya, saat menghadapi masalah siswa yang pasif, ontologi membantu bertanya, apakah siswa ini objek yang harus diisi atau subjek yang punya potensi? Jawaban ini akan mengubah cara kita menangani masalah tersebut. Yang kedua, epistemologi atau bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan. Epistemologi berfungsi membedah cara dan metode. Ia meneliti keabsahan cara kita mengajar, cara kita menguji kemampuan, atau cara kita meneliti masalah pendidikan. Contoh, jika ada masalah rendahnya pemahaman siswa, epistemologi menganalisis apakah metode yang digunakan sesuai dengan cara belajar manusia, apakah sumber pengetahuan yang digunakan sudah sahih dan benar. Yang ketiga, ada aksiologi atau untuk apa pengetahuan itu digunakan. Aksiologi berfungsi membedah nilai dan tujuan. Ia meneliti apakah solusi atau kebijakan yang diambil membawa kebaikan, keadilan, dan manfaat. Contohnya, saat menerapkan teknologi dalam pembelajaran, aksiologi bertanya, apakah penggunaan teknologi ini benar-benar membantu perkembangan karakter dan pengetahuan siswa, atau justru menimbulkan ketergantungan dan hilangnya nilai sosial. Yang keempat, ada contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, contoh kebijakan pendidikan inklusif dalam kebijakan pendidikan.
Kebijakan ini didasari pandangan bahwa hakikat setiap anak adalah sama dan berhak berkembang meskipun memiliki perbedaan kemampuan atau latar belakang. Tidak ada anak yang dianggap tidak mampu belajar. Kebijakan ini juga menuntut metode pengajaran yang beragam dan tidak seragam karena cara setiap anak memperoleh pengetahuan bisa berbeda-beda. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial dan persamaan hak dan mendapatkan pendidikan yang sama sehingga nilai kemanusiaan terpenuhi. Yang kedua adalah contoh penerapan kurikulum merdeka dalam penyusunan kurikulum. Nah, di sini kurikulum ini dibangun atas pandangan bahwa pengetahuan tidak hanya fakta yang harus dihafal, tetapi juga kemampuan yang harus diterapkan dan peserta didik memiliki minat serta bakat yang beragam. Materi disusun berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis proyek. Pengetahuan tidak disampaikan secara kaku, tetapi dibangun melalui pengalaman nyata dan pemecahan masalah. Nilai utamanya dalam kasus ini adalah membentuk karakter mandiri, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan lingkungan, bukan sekedar lulus ujian. Yang ketiga ada contoh penerapan pembelajaran berbasis masalah dalam proses pembelajaran. Pada kasus ini, guru memandang siswa sebagai subjek yang mampu berpikir dan pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang harus dicari dan dipahami, bukan sekedar disimpan. Proses pembelajaran tidak dimulai dari menjelaskan materi, tetapi menghadirkan masalah nyata. Siswa diajak mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan sendiri. Ini sesuai dengan prinsip keilmuan yang membangun pengetahuan secara sistematis. Proses ini menanamkan nilai kemampuan berpikir kritis, kerjasama, tanggung jawab, dan keberanian menyampaikan pendapat sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi kehidupan nyata siswa.